Dan yang ada di ruang Zoom juga sudah lebih dari 50%, karena ada 57 ya. Seharusnya 59. Kita mulai saja. Waktu sepenuhnya saya sampaikan kepada masing-masing kelompok yang akan mempresentasikan hasil kerjanya. Apakah nanti yang memandu oleh kelompoknya atau yang lain, ya saya silakan. Ya sepenuhnya saya sampaikan waktu dan kesempatan, ruang ya pada saudara yang akan menyajikan materi yang telah dikerjakan secara bersama-sama ya. Dan ingat, saya kembali tegaskan, kalau ada nanti diskusi yang bertanya, kemudian yang memberikan masukan, ya tolong sampaikan identitas yang jelas, karena di sini ada portofolio penilaian ya. Waktu dan ruang saya serahkan kepada masing-masing kelompok. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Saya izin untuk share screen. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan yang terhormat Bapak Ide Bagus Brata, selaku dosen pembimbing mata kuliah kewarganegaraan dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, izinkan saya dan kelompok saya, yaitu kelompok 12, akan mempresentasikan tugas kami yang telah kami selesaikan. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Topik yang kami ambil adalah kesetaraan gender dengan judul kesetaraan gender di masyarakat. Next. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan anggota kelompok saya. Dengan saya sendiri, Ninyoman Amana Maharani, nomor NPM akhir 008 selaku moderator, dan teman saya, Putu Divani Patricia Ananda Putri, nomor NPM akhir 039 sebagai pemateri 1, serta teman saya yang lagi satu, Niluh Putu Esa Kumala Dinanti, nomor NPM akhir 046 sebagai pemateri 2. Next. Latar belakang kami memilih topik ini adalah isu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan semakin marak di kalangan masyarakat. Isu ini jika dikulik lebih dalam akan mengerucut menjadi permasalahan ketimpangan keadaan dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Permasalahan ini muncul ketika perempuan memiliki kesempatan yang terbatas apabila dibandingkan dengan laki-laki yang memiliki kesempatan yang luas terkait program dan aktivitas yang ada di masyarakat. Mengingat bahwa isu yang muncul mengenai isu kesetaraan gender diartikan menjadi segala sesuatu, baik itu hak maupun kewajiban, mutlak sama dengan laki-laki. Pihak perempuan pastinya tidak akan bisa menanggung tanggung jawab laki-laki maupun sebaliknya. Next. Adapun topik pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama ada definisi kesetaraan gender, yang kedua wujud kesetaraan gender di masyarakat, yang ketiga faktor penentu kesetaraan gender di masyarakat, yang keempat bentuk ketidakadilan gender di masyarakat, dan yang terakhir kesimpulan dari topik yang telah kami bahas. Next. Untuk definisi kesetaraan gender akan dijelaskan oleh Divani. Untuk Divani, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Amanda, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan membahas dua topik sekaligus. Yang pertama yaitu definisi kesetaraan gender, dan yang kedua wujud kesetaraan gender di masyarakat. Mulai dari definisi
kesetaraan gender. Jadi kesetaraan gender memiliki arti setaranya derajat laki-laki dan juga perempuan. Apapun itu yang dapat dikerjakan oleh laki-laki juga dapat dikerjakan oleh perempuan. Begitu pula sebaliknya. Kesetaraan gender mengacu pada hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki. Baik, untuk topik yang kedua, wujud kesetaraan gender di masyarakat. Wujud kesetaraan gender di masyarakat ada 5, yaitu yang pertama, posisi yang sama di tengah masyarakat oleh laki-laki. Walaupun masih ada saja kasus di mana posisi perempuan tidak terlalu penting dalam masyarakat. Misalkan saja, perempuan tidak ikut adil dalam menentukan suatu kebijakan di desa. Namun, perempuan tetap memiliki posisi penting di masyarakat untuk menentukan keputusan demi keadilan bagi perempuan maupun laki-laki. Wujud yang kedua, mendapatkan kesempatan pendidikan formal yang tinggi. Nah, dahulu di abad ke-18 dan sebelumnya, perempuan tidak boleh bersekolah setinggi mungkin atau bahkan tidak diperbolehkan sekolah. Perempuan dianjurkan cepat menikah walaupun masih berumur belasan tahun dan belum memiliki kesiapan fisik dan mental. Bahkan fakta ini masih dijumpai pada masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah. Yang ketiga, tidak diperlakukan kasar. Perempuan seringkali menjadi objek, bukan subjek, oleh laki-laki yang melakukan kekerasan. Hal ini biasa terjadi dalam lingkup rumah tangga dan hubungan pacaran. Bahkan dalam kasus pelecehan seksual pun sering dilakukan kekerasan fisik terhadap perempuan. Tentu ini merupakan melanggar hak seseorang untuk diperlakukan baik oleh sesama. Perempuan dan laki-laki tetap memiliki kesetaraan keadilan satu sama lain. Tidak diperlakukan kasar sudah menjadi wujud kesetaraan gender maupun kesetaraan seksual. Nah, wujud kesetaraan gender yang keempat, tidak ada kesenjangan di dunia kerja. Dalam dunia pekerjaan, terkadang masih kerap ditemui diskriminasi bagi perempuan, entah itu mulai dari jam kerja sampai gaji makan. Untuk meraih kesetaraan gender di dunia pekerjaan, pemimpin perusahaan harus mengerti juga seksualitas pada manusia. Misalkan perempuan yang sedang hamil diberi toleransi jam kerja atau cuti beberapa waktu sampai kondisinya memungkinkan untuk bekerja lagi. Dan wujud kesetaraan gender yang terakhir memiliki hak kepemilikan yang sama. Nah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perempuan memiliki hak kepemilikan yang sama. Hukum perdata di Indonesia menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak kepemilikan yang sama. Perempuan di Indonesia memiliki hak hukum untuk akses ke properti, tanah, dan memiliki akses ke pinjaman bank dan kredit. Sebuah keputusan ini dibuat untuk keadilan dan menghindari diuntungkannya perempuan atas dominasi laki-laki yang memanfaatkan kelemahan hukum yang ada. Baik, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Divani atas penyampaian materinya yang sangat jelas. Untuk materi berikutnya, next. Untuk materi berikutnya yaitu faktor penentu kesetaraan gender di masyarakat akan dijelaskan oleh Esa. Untuk Esa, waktu dan tempat dipersilahkan. Next. Yang pertama, budaya masyarakat. Misalnya, membedakan bahwa membayar uang pandai, misalnya di daerah selatan. Suaranya kok tidak kedengaran ya? Halo, sudah kedengaran? Sudah. Sudah. Baik, di sini jadi saya akan menjelaskan faktor kesetaraan gender di masyarakat. Yang pertama, itu faktor budaya masyarakat tertentu. Nah, misalnya perbedaan bahwa laki-laki harus membayar uang panai, misalnya di daerah Sulawesi Selatan. Sementara di Sumatera Barat, perempuan yang memberi uang kepada keluarga laki-laki. Faktor yang kedua yaitu waktu. Sesuatu dapat berubah sesuai dengan perjalannya waktu. Misalnya dulu perempuan sudah menjadi pemimpin, sedangkan saat ini
sudah banyak perempuan yang bisa menjadi pemimpin. Next. Faktor yang terakhir yaitu tempat. Misalnya di rumah, karena masuk untuk keluarga terutama menjadi tanggung jawab perempuan. Sementara di restoran atau hotel yang menjadi chef kebanyakan laki-laki. Next. Topik yang keempat yaitu bentuk ketidakadilan gender di masyarakat. Next. Beberapa bentuk ketidakadilan berbasis gender antara lain ada subordinasi atau penomorduaan, marginalisasi atau peminggiran, beban ganda, kekerasan, dan pemberian label negatif. Nah, untuk mewujudkan keadilan gender, diperlukan rangkaian proses yang relevan, tentang kesenjangan antara perempuan dan laki-laki yang diproduksi dan direproduksi dalam keluarga, masyarakat, negara, serta pasar. Selain itu juga, upaya untuk mewujudkan keadilan gender bukan mengharuskan lembaga-lembaga utama, lembaga-lembaga negara, untuk bertanggung jawab dalam mengatasi ketidakadilan dan diskriminasi yang menyebabkan banyak sekali perempuan menjadi miskin dan dipinggirkan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya alihkan ke moderator. Baik, terima kasih Esa atas penyampaian materinya. Untuk materi yang berikutnya, next. Untuk kesimpulan akan saya bacakan. Jadi, kesetaraan gender adalah setaranya derajat laki-laki dan perempuan. Maksudnya, apapun yang bisa dikerjakan oleh laki-laki juga dapat dikerjakan oleh perempuan. Begitu pula sebaliknya. Kesetaraan gender memberikan kesempatan setiap orang untuk berapresiasi terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Kesetaraan gender berkaitan dengan keadilan gender, di mana yang dimaksud dengan keadilan gender adalah perlakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender dan keadilan gender harusnya dapat ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya, perbedaan kodrat laki-laki maupun perempuan berkaitan dengan fungsi biologis, dan perbedaan itu adalah untuk saling melengkapi agar menjadi utuh. Laki-laki maupun perempuan memiliki kesamaan kondisi untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan, serta keamanan nasional. Next. Sekian kesimpulan dari kelompok kami. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Untuk sesi tanya-jawab akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama kami akan menerima 2 soal, dan sesi kedua kami akan menerima 2 soal. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, mohon menggunakan fitur raise hand dan menyebutkan nama serta NPM-nya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, untuk Nilo Ade Saraswati, pertanyaannya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nilo Ade Saraswati, NPM 002. Jadi, pertanyaan saya, menurut kalian, apa manfaat sikap toleransi terhadap kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Terima kasih untuk Ade Saraswati. Selanjutnya untuk NPM 03, Made Adia, pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatan untuk bertanya. Saya Made Adia Balamasta Pitaya, nomor NPM 003. Saya ingin bertanya nih, menurut kalian apa aja sih upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam ranah publik? Baik, terima kasih Adia atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan dari Ade Saraswati dan Adia akan kami diskusikan terlebih dahulu, mohon ditunggu.
Baik, terima kasih teman-teman sudah mau menunggu. Untuk pertanyaan dari Saras akan dijawab oleh Divani. Untuk Divani dipersilahkan. Baik, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saras. Tadi pertanyaannya, menurut kalian apa manfaat sikap toleransi terhadap kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari? Jadi, menurut kami, manfaatnya itu tentu dapat menciptakan persatuan dan kesatuan, sehingga masyarakat dapat hidup dengan rukun, damai, harmonis, bisa saling membantu, mensupport, menghargai satu sama lain, dan tentunya akan terhindar dari konflik maupun adanya diskriminasi, khususnya bagi perempuan. Apakah jawaban saya bisa diterima? Ya, bisa. Terima kasih, Divani. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Divani. Untuk jawab pertanyaan dari Adia akan dijawab oleh Esa. Untuk Esa dipersilahkan. Terima kasih. Jadi pertanyaan tadi, menurut kalian bagaimana masyarakat mewujudkan kesetaraan gender dalam ranah publik? Nah, jadi menurut kami, upaya yang dilakukan masyarakat mewujudkan kesetaraan gender di ranah publik, misalnya dengan mengakhiri diskriminasi terhadap semua wanita dan anak perempuan, menghilangkan segala bentuk perempuan dan anak, baik itu di ranah publik maupun pribadi, meningkatkan pelayanan dan kebijakan publik yang lebih pro terhadap perempuan, dan juga mengadopsi dan memperbaiki yang baik dan peraturan yang dapat mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan di semua tingkat. Untuk Nadia, apakah jawabannya dapat diterima? Maaf Esa, tadi suaranya agak keredam sama putus-putus. Apakah boleh minta diulang lagi sekali? Baiklah, apakah sekarang suara saya sudah terdengar? Sudah. Jadi tadi pertanyaannya, bagaimana upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam ranah publik? Nah, jadi menurut kami, upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk mewujudkan kesetaraan gender di ranah publik, misalnya dengan mengakhiri diskriminasi terhadap semua wanita dan anak perempuan, menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik di ranah publik maupun pribadi, meningkatkan pelayanan umum dan kebijakan publik yang lebih pro terhadap perempuan, dan juga mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan peraturan yang dapat dilaksanakan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan di semua tingkat. Gimana Adia, apakah jawabannya bisa diterima? Mohon Bisa. maaf, mungkin koneksi saya kurang baik. Baik, terima kasih atas jawabannya Esa. Baik, terima kasih Adia. Terima kasih untuk Esa. Karena sesi 1 tanya jawab sudah selesai, saya akan lanjutkan ke sesi 2. Untuk NPM 049, Putu Feby Wulandari, silakan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Putu Feby Wulandari dengan NPM terakhir 049. Jadi tadi dijelaskan wujud kesetaraan gender di masyarakat itu salah satunya yang kalian sebutkan, yaitu tidak adanya kesenjangan di dunia kerja yang dimana sekarang ini masih ada saja kesenjangan atau diskriminasi di dunia kerja terutama pada perempuan. Jadi pertanyaan saya, menurut kalian apa contoh kesenjangan atau diskriminasi pada perempuan dalam dunia kerja tersebut? Terima kasih. Terima kasih Feby atas pertanyaannya. Untuk NPM 035 Dia Ratih, dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Putu Diarati Kesmawardani, NPM 035. Jadi pertanyaan saya, menurut kalian bagaimana sih cara menumbuhkan kepercayaan diri seorang perempuan untuk memulai dan berusaha untuk lebih unggul dalam pekerjaan di bidang yang disukainya, seperti yang diketahui bahwasannya ada sebagian perempuan yang krisis kepercayaan diri padahal mereka mempunyai potensi. Sekian. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan dari Feby dan Dia, akan kami diskusikan terlebih dahulu. Mohon ditunggu.
Baik teman-teman, terima kasih sudah menunggu. Untuk jawaban dari Feby akan dijawab oleh, untuk soal dari Feby akan dijawab oleh Divani. Untuk Divani dipersilahkan. Baik, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Feby. Tadi pertanyaannya tentang contoh kesenjangan atau diskriminasi di dunia kerja, terutama pada perempuan. Jadi menurut kami itu contoh kesenjangan atau diskriminasi pada perempuan di dalam dunia kerja, misalkan pada saat mereka, para perempuan ingin mendaftar di sebuah perusahaan. Nah, perempuan masih saja dikategorikan untuk bidang tertentu, misalkan saja harus terlihat menarik, cantik, berbadan tinggi, langsing, sampai berwarna kulit tertentu. Apakah jawaban saya bisa diterima? Bisa, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Feby dan Divani. Untuk pertanyaan dari Diarate akan dijawab oleh saya sendiri. Tadi pertanyaannya, bagaimana cara menumbuhkan kepercayaan diri seorang perempuan untuk memulai dan berusaha lebih unggul? Jawaban dari kami yaitu memotivasi mereka agar jangan pernah lelah untuk belajar dan memperbaiki kemampuan diri. Misalnya mulailah dengan melakukan hal-hal kecil. Apabila sudah melalui keberhasilan yang kecil, maka lama-kelamaan kepercayaan diri pun akan mulai terpupuk. Selain itu, kita harus belajar relaksasi sehingga ketika sedang menghadapi situasi yang menantang, kita jadi merasa tenang dan rileks. Sederhananya, kalau nervous itu berkurang, maka rasa percaya diri pun akan meningkat. Yang terakhir, diperlukan juga feedback positif dari orang-orang tertentu. Tanya saja ke orang-orang tersebut, menurut mereka kita itu gimana sih? Lalu apa sih kelebihan yang kita miliki dan kualitas yang kita miliki, sehingga mampu membantu dalam menjalankan tugas. Secara tidak langsung, feedback itu akan membantu kita dalam pencapaian goals, serta meningkatkan kepercayaan dirian. Apakah dapat diterima? Bisa, Manda. Terima kasih. Terima kasih. Sekian teman-teman, mungkin karena sesi tanya jawab sudah berakhir, sekaligus menutup presentasi kami hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam presentasi kami. Kami tutup dengan para Mas Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk waktu dan tempat saya serahkan ke Bapak Ide Bagus Prate. Mohon maaf untuk kelompok 13 yang ingin presentasi, waktu dan tempat saya persilahkan. Saya izin share screen, Bapak. Baik, terima kasih untuk kelompok 12 sudah memberikan waktu dan kesempatannya untuk kelompok 13 mempresentasikan. Jadi perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tugas kami dengan judul macam-macam ekosistem laut. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri dan memperkenalkan kelompok-kelompok saya. Jadi yang pertama ada Ikomang Antayuda dengan NPM 12, lalu ada saya sendiri, Aras Makfiro dengan NPM 13, dan yang terakhir ada Dentino Asmara Putra dengan NPM 031. Next. Nah, yang akan kami bahas pada pagi hari ini, yang pertama ada pendahuluan, pembahasan, dan yang terakhir ada penutup. Next. Jadi pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini dibahasnya latar belakang. Jadi ekosistem laut itu merupakan sistem akuatik yang terbesar di planet bumi. Lautan menutupi lebih dari 80% belahan bumi selatan, tetapi hanya menutupi 61 belahan bumi utara, di mana terdapat sebagian besar daratan bumi Indonesia sebagai negara kepulauan terletak di antara Samudra Pasifik
dan Samudra Hindia, dan mempunyai tatanan geografis yang rumit dilihat dari topografi dasar lautnya. Dasar perairan Indonesia beberapa tempat, terutama kawasan barat, menunjukkan bentuk yang sederhana atau rata yang hampir seragam. Tapi di tempat lain, terutama kawasan timur, menunjukkan bentuk-bentuk yang lebih majemuk, tidak teratur dan rumit. Next. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ikomang Antayuda. Untuk Antayuda, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih waktunya Ara. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari pembahasan. Nah, yang pertama yaitu mengenai ekosistem laut. Ekosistem air laut merupakan salah satu jenis ekosistem di bumi yang dikenal juga dengan ekosistem bahari. Ekosistem air laut ini merupakan ekosistem yang berada di perairan laut. Ekosistem air laut ini terdiri atas beberapa ekosistem lainnya, yakni ekosistem perairan dalam, ekosistem pantai pasir dangkal, dan ekosistem pasang surut. Ekosistem air laut ini didominasi oleh perairan asin yang sangat luas dan merupakan ekosistem yang menjadi tempat tinggal berbagai biota laut, mulai dari hewan bersel satu, mamalia, invertebrata, hingga tanaman laut, seperti alga dan terumbu karang. Nah, yang selanjutnya itu ciri-ciri dari ekosistem laut. Ekosistem air laut memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut. Yang pertama yaitu salinitas atau kadar garam yang tinggi, terutama di daerah laut tropis atau daerah khatulistiwa karena suhunya tinggi dan penguapan besar. Yang kedua, NaCl mendominasi mineral ekosistem laut hingga mencapai 75%. Yang ketiga, iklim dan cuaca tidak terlalu berpengaruh pada ekosistem laut. Yang keempat, di daerah tropis, suhu air laut sekitar 25 derajat hingga 30 derajat Celcius. 5. Memiliki variasi perbedaan suhu di permukaan dengan di kedalaman. Batas antara lapisan air yang panas di bagian atas dengan air yang dingin di bagian bawah disebut daerah termoklin. Yang keenam, yaitu yang terakhir, di daerah dingin, suhu air laut merata sehingga air dapat bercampur. Akibatnya, daerah permukaan laut tetap subur sehingga banyak plankton dan ikan yang ada di sana. Untuk selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Ara. Baik, terima kasih. Lalu kita masuk ke bagian-bagian ekosistem laut. Jadi sebagai suatu ekosistem laut itu terdiri dari beberapa bagian. Nah, secara umum, bagian-bagian dari ekosistem air laut ini dilihat dari jarak dari pantai dan juga kedalamannya. Namun, dilihat dari sudut tersebut, ekosistem air laut dibedakan menjadi 3, yaitu zona litoral, zona neritik, dan zona oseanik. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Dentino. Untuk Dentino, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Hera. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang zona-zona laut. Jadi yang pertama di sini ada zona litoral. Yaitu zona litoral ini juga disebut sebagai zona pasang surut, yakni merupakan zona yang paling atas atau paling dangkal dari lautan. Yang kedua ada zona neritik. Ini bisa juga disebut dengan ekosistem pantai pasir dangkal. Sedangkan yang terakhir ada zona oseanik, yaitu yang merupakan zona yang paling dalam dari ekosistem air laut. Next. Jadi ada macam-macam ekosistem laut, yaitu yang pertama ada pantai batu, yang kedua ada pantai pasir, ketiga ada terumbu karang, keempat ada hutan mangrove, kelima ada estuaria, dan terakhir ada laut dalam. Next. Jadi di sini saya akan membahas tentang manfaat dari ekosistem laut. Ekosistem laut merupakan ekosistem yang banyak memberikan manfaat bagi manusia. Beberapa manfaat dari ekosistem air laut antara lain, yang pertama ada sebagai sumber makanan bagi manusia, baik hewani maupun nabati. Yang kedua ada sebagai pengontrol iklim di dunia. Yang ketiga ada sebagai pembangkit listrik tenaga angin, tenaga ombak, dan tenaga pasang surut. Yang keempat ada tempat rekreasi dan hiburan. Yang kelima ada tempat budidaya ikan, kerang mutiara, rumput laut, dan lain sebagainya. Yang keenam ada tempat barang tambang berada. Ketujuh ada tempat penelitian dan juga riset. Selanjutnya ada sumber air minum, jalur transportasi, dan yang terakhir ada mata pencaharian penduduk lokal. Lalu selanjutnya untuk saran dan kesimpulan akan dilanjutkan oleh Aras Afiro. Terima kasih. Bisa di next. Baik, tiba saatnya di penutupan. Next. Nah, di penutupan ini kami akan membahas tentang kesimpulan dan saran. Jadi, ekosistem laut adalah bagian dari ekosistem akuatik dengan kadar garam yang tinggi pada permukaan air yang sangat luas. Banyak hewan laut hidup di lingkungan ekosistem ini, mulai dari hewan bersel satu,
invertebrata, mamalia, sampai tumbuhan laut yaitu terumbu karang dan rumput laut. Macam-macam ekosistem laut terdiri dari ekosistem pantai batu, ekosistem pantai pasir, ekosistem hutan mangrove, ekosistem estuaria, ekosistem terumbu karang, dan ekosistem laut dalam. Beberapa manfaat dari ekosistem air laut antara lain sebagai sumber makanan bagi manusia, baik hewani maupun nabati, tempat rekreasi dan hiburan, tempat budidaya ikan, kerang mutiara, rumput laut, dan lain sebagainya, jalur transportasi, dan mata pencaharian bagi penduduk lokal. Next. Lalu saran. Nah, ekosistem laut sangat banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar, khususnya sebagai mahasiswa, harus menjaga kelangsungan ekosistem laut seperti tidak membuang sampah ke sungai. Karena sampah tersebut akan memuara ke laut sehingga dapat mengotorinya dan merusak macam habitatnya. Next. Ingat kata Ibu Susi Pujiastuti, tak peduli berapa banyak uang yang mereka tawarkan, saya akan tetap kerja untuk menjaga nusa bangsa dan laut Indonesia. Next. Nah, tiba-tiba di sesi tanya jawab. Jadi untuk sesi tanya jawab kelompok kami hanya membuka satu sesi, minimal pertanyaan 4 pertanyaan. Bagi teman-teman, dipersilakan untuk menghidupkan nama dan kan NPM-nya terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang ini. Baik, atas partisipasinya teman-teman. Untuk pertanyaannya dimulai dari NPM 26 untuk Kristo, waktu dan tempat saya. Baik, perkenalkan saya Christopher Sapanca, NPM akhir 026. Tadi sempat dijelaskan, disebutkan tadi manfaat ekosistem laut sebagai sumber air minum. Nah, pertanyaan dari saya, bagaimana cara agar laut dapat dirubah menjadi air minum? Sekian. Baik, terima kasih Kristo atas pertanyaannya. Untuk pertanyaannya akan kami simpan terlebih dahulu. Lalu untuk pertanyaan kedua dari NPM 004 untuk Ida Bagus Adi Surya, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Adi Surya Dharma dengan NPM akhir 004. Di sini saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan ekosistem perairan? Ekosistem perairan pasir dangkal. Baik, Jelas ya? Jelas. Jadi untuk pertanyaan itu apa yang ekosistem perairan dan ekosistem perairan dangkal ya? Ya. Ya, terima kasih untuk Ide Bagus Surya. Untuk pertanyaan kami simpan dulu dan untuk pertanyaannya bisa ditanyakan. Baik, terima kasih atas waktunya Ara. Saya Nika Dita Cahya Dewi dengan NPM akhir 038. Di sini saya izin bertanya, tadi kelompok kalian sempat membahas mengenai macam-macam ekosistem laut, yaitu salah satunya estuaria. Nah, pertanyaan saya, bagaimanakah ekosistem estuaria itu terbentuk? Terima kasih. Baik, terima kasih Dita untuk pertanyaannya. Dan yang terakhir, pertanyaan dari Arya Putra. Untuk Arya Putra, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih Ara. Perkenalkan, nama saya Arya Putra Jana, NPM akhir 017. Tadi itu kelompok kalian kan membahas ada macam-macam ekosistem laut itu. Di sini saya mau nanya, kan ada tadi menyebutkan jenis ekosistem pantai batu itu di mana bisa dicari itu pantai batunya. Terima kasih. Baik, jadi pertanyaannya itu di mana kita dapat menjumpai ekosistem pantai batu tersebut ya? Iya, betul Ara. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Izinkan kelompok kami mendiskusikan jawaban dari pertanyaan teman-teman. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Sebelumnya saya di sini ingin menjawab pertanyaan dari Christopher. Tadi bertanya bagaimana cara agar air laut dapat dirubah menjadi air minum. Nah, untuk merubah air laut menjadi air minum itu ada 3 proses yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu proses distilasi atau penyulingan, yang dimana proses pertama ini adalah dengan cara memanaskan air laut hingga menjadi uap air. Lalu yang kedua yaitu proses penukaran ion. Proses ini menggunakan proses kimiawi untuk memisahkan garam dari air. Ion garam di dalam air ini akan ditukar dengan ion lain yang berasal dari alam atau sintesis. Yang ketiga yaitu proses filtrasi atau reverse osmosis, yang dimana proses ini adalah proses yang paling banyak digunakan di dunia. Proses ini menggunakan filter semi permeable untuk memisahkan molekul garam dari air laut. Air memiliki molekul yang lebih kecil dibandingkan garam sehingga bisa melewati filter, sedangkan garam akan tertahan oleh filter. Seperti itu, Kristo. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih Kak Anta. Saya terima. Baik, terima kasih banyak, Kristo. Saya kembalikan lagi ke Ara. Baik, terima kasih Kak Anta sudah menjawab pertanyaan dari Kristo. Untuk pertanyaan kedua dari Tugus akan dijawab oleh Theo. Untuk Theo, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tugus. Jadi apa yang saja yang dimaksud dengan ekonomi perairan dan ekonomi ekosistem perairan pasar dangkal. Jadi yang dimaksud ekosistem perairan itu ekosistem yang lingkungannya sebagian besar adalah air, yang menjadi tempat tinggalnya makhluk hidup yang di air serta amfibi yang hidup di 2 alam. Sekalipun demikian, ekosistem akuatik masih memiliki daratan sebagai pelengkap. Lalu untuk ekosistem perairan pasar dangkal, itu adalah ekosistem yang berada di antara ekosistem air laut dan darat, yang wilayah laut yang terbentang dari batas pantai sampai dengan kedalaman 200 meter. Apakah jawaban saya dapat diterima, Tugas? Bisa, makasih Deo. Baik, makasih Tugas. Untuk waktu dan tempat saya persilakan balik ke moderator. Baik, terima kasih Theo udah mau menjawab pertanyaan dari Tugas. Lalu pertanyaan ketiga dari Dita akan dijawab oleh saya sendiri, yaitu tadi pertanyaannya bagaimana ekosistem estuaria ini terbentuk. Jadi sistem ekosistem estuaria ini terbentuk itu dari lekukan garis pantai, di mana lekukan tersebut terbentuk karena terjadinya patahan geologis atau oleh penurunan muka bumi secara lokal. Nah, ekosistem estuaria ini juga merupakan tempat pertemuan air tawar dan air asin. Tempat ini berperan sebagai daerah peralihan antara kedua ekosistem akuatik. Apakah jawaban saya bisa diterima? Baik, jawabannya bisa saya terima, Ara. Terima kasih, Ara. Terima kasih kembali, Dita. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir dari Arya Putra akan dijawab oleh Theo. Untuk Theo, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Arya Putra, yaitu ekosistem pantai batu ini dapat ditemukan di mana saja. Jadi ekosistem pantai batu ini dapat dijumpai di wilayah pesisir berbukit yang berdinding batu mulai dari sepanjang pantai barat Sumatera, pantai selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sampai pantai selatan Maluku. Apakah jawaban saya dapat diterima, Arya? Dapat diterima, Theo. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Arya. Waktu dan tempat saya persilakan. Balik ke moderator. Baik, terima kasih untuk kelompok 13 dan teman-teman yang sudah bertanya dan teman-teman kelompok 13 yang sudah menjawab. Mungkin berakhirnya sesi tanya jawab ini, berakhir pula presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 14. Untuk kelompok 14, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, kami dari kelompok 14 izin untuk men-share screen PPT kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ida Bagus Berat yang saya hormati. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan pendidikan berkualitas. Next. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Adia Balamas Davitaya, nomor NPM 003. Yang kedua ada Ernest Rawi Pudita, NPM 014. Dan terakhir ada Erniawati, NPM 016. Next. Latar belakang kelompok kami memilih pendidikan berkualitas adalah negara dapat berdiri kokoh karena adanya pendidikan yang berkualitas. Semua orang berhak mendapatkan pendidikan layak, karena tujuan pendidikan adalah menempa diri menjadi lebih baik, baik dari segi kecerdasan berpikir hingga karakter yang berbudi pekerti. Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus mengetahui pentingnya pendidikan berkualitas dan fungsi pendidikan berkualitas itu sendiri. Pendidikan sudah tersebar luas di Indonesia, namun belum tentu semua pendidikan di Indonesia berkualitas. Dalam penelitian ini, kami ingin mendalami apakah yang didapatkan dari pendidikan berkualitas, bagaimana pendidikan karakter mempengaruhi kualitas pendidikan. Next. Berikut ini adalah topik yang akan kita bahas. Pertama, pendidikan berkualitas tidak hanya tentang belajar mata pelajaran. Kedua, pendidikan berkualitas sebagai pilar bangsa. Ketiga, pentingnya pendidikan karakter bagi masa depan. Keempat, faktor penyebab menurunnya kualitas pendidikan. Next. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Erniawati. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kelompok 14, sebelum presentasi, apa sudah koordinasi? Maaf Pak, sepertinya ada gangguan jaringan dari pemateri 1. Karena pemateri 1 sedang tidak bisa menghidupkan mikrofonnya, maka saya akan mengambil alih terlebih dahulu. Pendidikan berkualitas tidak hanya tentang belajar mata pelajaran. Pendidikan pada umumnya berasal dari institusi seperti sekolah dan perguruan tinggi. Pendidikan tersendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pendidikan formal, yang merupakan pendidikan terstruktur yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sementara pendidikan non-formal merupakan pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Contoh itu seperti tempat kursus, juga tempat penitipan anak. Sedangkan pendidikan informal adalah pendidikan yang diajarkan oleh keluarga dan juga lingkungan tempat tinggalnya. Pendidikan yang diajarkan pada sekolah merupakan pendidikan tertulis dan jarang ada sekolah yang mengajarkan pendidikan karakter. Padahal pendidikan karakter juga sama pentingnya dengan pendidikan tertulis. Seharusnya pendidikan karakter lebih ditekankan lagi kepada anak-anak yang baru beranjak kelas 1 di sekolah dasar. Anak-anak paling banyak menghabiskan waktunya untuk belajar di sekolah, dan sepulang sekolah mereka akan bermain, makan, dan istirahat. Sangat sedikit waktu yang dimiliki orang tua untuk mengajarkan anaknya bagaimana berperilaku yang benar. Bahkan dalam beberapa kasus, terdapat banyak orang tua yang jarang mengajarkan anaknya bagaimana cara berperilaku di depan orang lain, karena mereka menghabiskan waktu mereka sebagian besar di tempat kerja sampai malam hari. Maka dari itu, sebaiknya guru di sekolah juga mengajarkan anak-anak mengenai pendidikan karakter.
Nilai memang merupakan hal yang penting untuk kelulusan anak didik. Namun, karakter akan dibawa sampai akhir hayat hidup mereka. Dengan karakter yang baik, juga seorang anak dapat diterima di masyarakat lebih mudah, bahkan dapat memudahkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Pendidikan karakter sebagai pilar bangsa. Pendidikan karakter adalah upaya terencana untuk menjadikan peserta didik mengenal, peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai sehingga peserta didik berperilaku sebagai orang yang terpelajar. Pendidikan karakter juga merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai perilaku kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia yang beradab. Pendidikan tertulis saja tidak cukup untuk membuat negara menjadi maju. Kualitas pendidikan yang diberikan kepada anak didik juga harus diperhatikan. Antara pendidikan tertulis dan pendidikan karakter itu harus imbang diajarkan oleh guru di sekolah. Memang dibutuhkan langkah dan strategi yang besar untuk menuju bangsa yang berkarakter, karena pendidikan karakter itu sendiri sangat penting untuk mendukung pembangunan bangsa. Seperti Presiden Insinyur Soekarno pernah berkata, "There is no nation building without character building," yang artinya tidak akan mungkin membangun sebuah negara kalau pendidikan karakternya tidak dibangun. Ini menandakan betapa pentingnya pendidikan karakter atau pendidikan moral dalam membangun jati diri sebuah bangsa. Jika seorang anak didik hanya pintar dalam bidang materi, namun tidak memperhatikan bagaimana cara ia bersikap kepada orang lain, atau dia berperilaku semena-mena terhadap orang lain, maka sama saja ia akan dikucilkan dari lingkungan tempat ia tinggal. Pendidikan karakter di sekolah dapat diintegrasikan dalam pelajaran pada setiap mata pelajaran. Contohnya pada tingkat SD, di sekolahnya mendapatkan pelajaran agama, PPKN, dan budi pekerti yang memfokuskan untuk membentuk karakter anak. Namun masih banyak sekolah yang mengajarkan pelajaran tersebut hanya berupa materi saja, tidak mempraktikkannya secara langsung kepada anak-anak. Pendidikan karakter pada anak-anak di usia dini sangatlah penting untuk perkembangan mereka di masa depan nanti. Maka dari itu, pendidikan karakter sebaiknya mulai diterapkan dari hal-hal kecil seperti mengajarkan mereka bagaimana cara berbicara kepada orang yang lebih tua, bagaimana caranya bertanya kepada guru dengan sopan, bagaimana cara memperlakukan teman baik, dan lain-lainnya. Selanjutnya saya akan membacakan pentingnya pendidikan karakter bagi masa depan bangsa. Kenakalan remaja sedang meningkat di kalangan generasi milenial ini. Berbagai jenis kejadian seperti tawuran, narkoba, dan berbagai tindak kriminal lainnya menunjukkan rendahnya moral para remaja. Padahal, semua anak menginginkan masa depan yang cerah, sehingga penting untuk mendapatkan pendidikan karakter sejak dini. Penanaman pendidikan karakter yang dimulai sejak dini dan diterapkan di sekolah bertujuan untuk membentuk generasi muda bangsa yang lebih baik. Dengan demikian, dasar karakter yang kuat diharapkan akan tercipta bangsa yang tangguh, berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan saling bergotong royong. Pendidikan karakter sangat penting dalam sistem pendidikan Indonesia. Pendidikan karakter dijadikan sebagai landasan dalam upaya membangun kualitas karakter bangsa Indonesia. Kemampuan kognitif tanpa pendidikan karakter yang kuat menghasilkan individu yang mudah tersinggung dan penghambat kemajuan bangsa Indonesia. Karakter yang baik menghasilkan manusia yang tidak mengabaikan nilai-nilai sosial seperti toleransi dan tanggung jawab, serta menghasilkan manusia yang berkarakter unggul. Milenial perlu menyadari pentingnya pengembangan karakter sebagai sarana untuk membentuk perilaku dan kepribadian mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, tidak hanya lingkungan sekolah yang menjadi pusat pembelajaran dari pendidikan karakter, tetapi keluarga, masyarakat, dan pemerintah juga harus berperan aktif dalam mendukung upaya tersebut. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab penurunnya kualitas pendidikan. Masih banyak sekolah yang belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Banyak gedung-gedung sekolah yang rusak. Kepemilikan dan penggunaan media pembelajaran rendah, buku perpustakaan tidak lengkap, dan laboratorium tidak standar. Penggunaan teknologi informasi belum memadai. Di dalam laboratorium terdapat banyak peralatan dan perlengkapan. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kualitas pendidikan jika berlanjut. Sarana dan prasarana perlu kita tingkatkan agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar sehingga kualitas pendidikan kita meningkat.
Situasi guru di Indonesia sangat memprihatinkan. Hal ini dikarenakan sebagian besar guru tidak memiliki kredensial profesional yang memadai untuk menjalankan tugasnya, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 39 pada tahun 2003. Dan ada perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, melakukan pendampingan, melakukan pelatihan, penelitian, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Masih banyak guru yang melakukan tindakan yang tidak baik untuk kepentingan kelas, seperti terlambat, lebih banyak bercerita daripada menjelaskan pelajaran. Tidak memahami karakter siswa, bahkan masuk kelas hanya untuk memberikan tugas, kemudian keluar kelas. Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan, tetapi pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi. Sebagai cermin kualitas, tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawab. Kualitas guru dan pengajar yang rendah juga dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru. Terima kasih. Selanjutnya, waktu dan kesempatan saya kembalikan ke moderator. Baik, dari beberapa materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman kelompok 14, dapat ditarik kesimpulan, yaitu pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk membentuk kepribadian. Pendidikan tidak selalu berasal dari pendidikan formal seperti sekolah atau perguruan tinggi. Pendidikan informal memiliki peran sama dalam membentuk kepribadian, terutama pada anak maupun peserta didik. Akan tetapi, pendidikan masih belum dipandang sebagai kunci peningkatan kualitas bangsa. Para pengambil keputusan tampaknya berpikir bahwa melindungi masyarakat lebih penting ketimbang perkembangan karakter mereka sendiri. Next. Oke, berikutnya adalah sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab ini dibuka dalam 2 sesi. Untuk sesi pertama diberikan 2 atau 3 pertanyaan, dan sesi kedua 2 atau 3 pertanyaan. Pada para penanya, persilakan untuk raise hand. Terima kasih. Untuk NPM nomor 18, Asyila Hanzandani dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Asyila Hanzandani dengan NPM nomor 018. Menurut kalian, apa peranan pendidikan non-formal dalam membina kepribadian anak? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Asyila. Pertanyaan saya tampung terlebih dahulu. Untuk pertanyaan kedua, Niluh Putu Indah Yuliana Dewi dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Niluh Putu Indah Yuliana Dewi, NPM 53. Saya ingin bertanya, apa saja masalah terbesar pendidikan di Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Niluh Putu Indah. Untuk pertanyaan berikutnya kepada Hilda Edria dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Hilda Edria Dewina. Bagaimana menurut kalian, bagaimanakah cara pendidikan formal dapat membentuk karakter unggul bagi seseorang? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk 3 pertanyaan saya diskusikan dulu dengan kelompok saya. Terima kasih.
Baik, untuk pertanyaan dari Asila Hanza akan dijawab oleh Armiawati. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Asila. Tadi pertanyaannya apa peranan pendidikan non formal dalam membina kepribadian anak? Peran pendidikan non formal dalam membina kepribadian anak itu mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan fungsional seperti pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bagaimana Asila? Apakah bisa diterima? Iya, bisa. Terima kasih. Terima kasih Asila. Baik, untuk pertanyaan berikutnya Selanjutnya saya akan dijawab oleh Armiawati. Armiawati dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Indah. Apa saja masalah terbesar pendidikan Indonesia? Masalah terbesar di pendidikan Indonesia itu rendahnya kompetensi mayoritas guru. Itu adalah akar dari permasalahan pendidikan sejak dahulu hingga kini. Masalah kompetensi guru yang rendah merupakan masalah terbesar yang harus dihadapi oleh tokoh-tokoh pendidikan yang ada di negara Indonesia. Itu saja yang bisa saya jawab. Apakah jawaban bisa diterima, Indah? Bisa. Terima kasih. Terima kasih, Indah. Baik. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawaban dari Armiawati. Untuk pertanyaan dari Hilda Idrias, saya kepada Made dipersilahkan. Baik, sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Hilda Edria. Bagaimanakah cara pendidikan formal dapat membentuk karakter unggul bagi seseorang? Pendidikan formal mengajarkan berbagai macam ilmu yang bermanfaat di masa yang mendatang. Selain itu, pendidikan formal juga mengajarkan norma-norma yang baik agar seseorang memiliki karakter yang unggul bagi seseorang. Untuk Hilda, apakah jawabannya dapat diterima? Baik, bisa. Terima kasih, Adia. Baik, terima kasih pada Adia. Untuk berikutnya saya membuka sesi pertanyaan yang kedua. Kepada NPM nomor 51, Sang Madihandi dipersilakan. Baik, di sini saya ingin bertanya, apa saja problematika dan tantangan dalam menghadapi pendidikan non formal? Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Andi. Untuk pertanyaan berikutnya kepada Azhara Putri Gamaya dipersilakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azhara Putri Gamaya, NPM terakhir 020. Di sini saya mau bertanya, apa yang mendasari bahwa pendidikan non formal itu sangat penting bagi masyarakat? Terima kasih. Baik, untuk dua pertanyaan berikutnya saya tampung terlebih dahulu untuk didiskusikan dengan kelompok saya. Terima kasih.
Baik, untuk pertanyaan Andi akan dijawab oleh Adil. Untuk Adil, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Pertanyaannya adalah apa saja problematika dan tantangan dalam menghadapi pendidikan non formal? Jawaban itu tantangan dan problematika pendidikan luar sekolah. Permasalahan pendidikan non formal bukan hanya sekedar persoalan masyarakat yang buta angka dan buta huruf saja, akan tetapi permasalahan pendidikan non formal semakin meluas seperti ketidakjelasan penyelenggaraan pendidikan non formal, yaitu standar-standar penjaminan mutu pendidikan non formalnya, lalu ada ketidakjelasan sistem insentif bagi pendidik dan tenaga pendidikan non formal, dan juga masih banyaknya lembaga penyelenggaraan pendidikan non formal yang masih belum profesional. Apakah jawaban saya dapat diterima, Andi? Bisa ya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Adia. Untuk pertanyaan berikutnya dari Azhara Putri Gamaya akan dijawab oleh Adia. Untuk Adia dipersilahkan. Untuk pertanyaannya adalah, apakah pendidikan non formal dan formal dapat dilaksanakan secara tidak berstruktur dan tidak berjenjang? Pendidikan formal harus dijalankan secara terstruktur dan berjenjang, sementara pendidikan non formal itu dapat diselenggarakan itu antara salah satunya, yaitu bisa diselenggarakan secara terstruktur dan juga berjenjang. Biasanya juga diselenggarakan dengan struktur yang lebih fleksibel, yaitu mengikuti kebutuhan dan kemampuan peserta yang akan dididiknya. Apakah jawaban saya dapat diterima? Bisa, terima kasih. Baik, terima kasih kepada para penanya dan kelompok 14 karena sudah menjawab. Berakhir juga sesi presentasi dari kelompok 14. Apabila ada kesalahan dari kelompok kami memohon maaf dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Ida Bagus Brata. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, ada 3 kelompok ya. 3 kelompok. Putu di Fani hadir. Lo Putu Esa hadir. Hadir, Bapak. Ingrid Sandika. Dayu Agung. Komang Ayu Devani. Hadir, Bapak. Ini banyak sekali nih, nah yang ada link tetapi tidak menyalakan. Jadi saya tidak tahu apakah ini memang benar hadir ataukah hanya nyalakan link ya. Saya tidak tahu. Kalau saya catat ini ada 27. Ya, ada 27. Dan setiap pertemuan itu saya catat semua itu ya. Saya punya data ya. Ini saya punya data gitu ya. Makanya kan dari awal saya sudah sampaikan nanti ketika ada penilaian ya, penilaian itu kan biasanya apa? Nanti ada di portal gitu kan, ada di portal gitu. Jadi saya lengkap nih punya data gitu. Ya, sehingga kita adu nanti ya. Ya, bagaimana aktivitas Anda dan lain sebagainya gitu. Jadi saya ingin penilaian yang objektif gitu. Ya. Apalagi saya tadi agak tersanjung gitu ya. Ketika membahas masalah pendidikan itu ada yang nyinggung gitu ya. Pendidikan kewarganegaraan gitu kan. Sebagai salah satu elemen membangun karakter bangsa gitu. Dan sejak awal ya saya sudah punya komitmen gitu. Kenapa saya agak tegas gitu. Tolong
pisahkan itu antara tegas dan keras. Saya tidak keras, tetapi saya tegas. Tegas dalam arti kata apa? Karena saya tahu betul dan ingat betul, dan saya memang memiliki apa? Ya, semacam pengalaman, walaupun pengalaman mungkin belum bisa saya pertanggungjawabkan gitu. Ya, jadi sejak tahun 85 saya sudah terlibat di FKG gitu sebagai dosen. Dan saya sadar betul bahwa output dari FKG ini adalah dokter gigi gitu. Ya, jadi yang namanya dokter gigi bagian dari dunia kesehatan. Ketika memosisikan diri sebagai bagian dari dunia kesehatan, maka tanggung jawab saudara itu tentang nyawa gitu. Tentang nyawa orang. Kalau tanggung jawabnya Anda gitu dalam dimensi pendidikan tentang nyawa orang, maka mau tidak mau, senang maupun tidak gitu, mesti diawali dari apa? Disiplin. Karena disiplin itu nanti akan membangun sebuah komitmen, ya. Komitmen itu nanti Anda akan tunjukkan melalui kompetensi, baik secara pedagogi, ya, nulis gitu kan. Kemudian secara personal, Anda nanti sebagai dokter gigi, dan secara profesional itu keahlian Anda itu semua apa? Bermuara nanti bagaimana proses di alma mater ketika Anda dibentuk menjadi seorang dokter gigi gitu. Ya. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita saling menghormati gitu. Kalau memang sudah sepakat bahwa perkuliahan ini adalah perkuliahan online gitu, ya mari kita saling menghargai gitu. Saya tidak nuntut berlebihan loh. Ya. Karena ini kan nanti apa muaranya ya tentu persoalan keadilan gitu kan. Ya. Oleh karena itu, saudara, seperti tadi yang sudah saya tunjukkan, jadi saya sudah punya data-data sejak pertemuan pertama gitu ya, sampai hari ini gitu, ada catatan-catatan, sehingga besok seandainya ada mungkin Anda anggap keliru dalam penilaian gitu, ya ayo kita adu data-data yang Anda punya dan data-data yang saya miliki gitu. Ya. Jadi supaya fair gitu penilaiannya, ya. Baik saudara, tadi ada 3 kelompok ya, 3 kelompok, mulai dari kelompok 12, 13, kemudian 14 itu. Kalau tentang kesetaraan gender mungkin saya tidak banyak lagi komentari ya, karena sebelumnya juga sudah banyak dibahas oleh kelompok-kelompok lain gitu. Tapi satu hal yang mungkin perlu dipahami ya, ingat apa sih gender itu gitu. Jadi gender itu bukan laki-laki, gender itu bukan perempuan. Ya, gender itu adalah jenis kelamin. Jenis kelamin inilah yang kemudian apa? Menyuarakan mesti harus ada kesetaraan. Jadi kesetaraan ini filosofinya apa? Tidak dibedakan karena dia perempuan jenis kelaminnya dan atau laki-laki jenis kelaminnya gitu. Jadi apapun jenis kelaminnya harus diberikan ruang, kesempatan dan perlakuan yang sama gitu. Cuma perlu digarisbawahi ya. Karena tidak setiap ruang peluang tadi bisa dilakukan oleh yang namanya gender tadi gitu. Ya. Misalnya satu contoh di Bali ada yang namanya konsep negan. Tahu negan?
Ya, itu tidak biasa dilakukan oleh perempuan. Kalau toh perempuan yang mungkin secara body gitu ya bisa melakukan, tapi dipandang aneh. Tuh, dipandang aneh. Mengapa dipandang aneh? Karena secara budaya di Bali yang namanya orang Negan itu mesti laki-laki dia. Kalau perempuan adalah nyuwun gitu, menjinjing gitu. Tetapi sebaliknya, kalau ada laki-laki nanti yang nyuwun gitu, menjinjing, dianggap aneh dia. Karena laki-laki di Bali biasanya adalah Negan gitu. Ini yang perlu juga dicermati. Ya, jadi konsep persoalan membawa itu bisa macam-macam dia gitu, Saudara. Ya, tapi ini tentu terkait dengan persoalan apa? Budaya setempat gitu. Disitulah letak masalah daripada kearifan lokal gitu. Ya, yang mesti Anda harus pahami betul nanti. Contoh yang lain, apakah pria boleh masak? Boleh, kenapa tidak? Apakah yang perempuan boleh bekerja di kantor? Boleh gitu. Tetapi ketika laki-laki memasak di dapur dianggap aneh oleh hukum sosial gitu. Nah, ini kan persoalan. Tuh, karena di situ sudah ada pembagian kerja antara kepala keluarga dan kepala rumah tangga gitu. Ya, itu mesti harus clear dipahami. Gitu. Saudara, tadi ada persoalan ya, Ade Saraswati misalnya. Apa sih manfaat toleransi ketika kita bicara soal gender? Nah, toleransi itu mengajarkan apa? Mengajarkan pengakuan dan kesetaraan. Gender itu juga menuntut kesetaraan. Artinya apa? Ruangnya berbeda, wacananya sama gitu. Ya, kalau toleransinya tidak menyebut persoalan jenis kelamin, sementara gender menyebut jenis kelamin, perjuangannya sama. Ya, memperjuangkan ranah pengakuan, gitu, kesetaraan, ya. Tetapi dimensinya apa? Lebih kepada suku, pada agama, pendek kata apa? Kebinekaan, gitu. Ya. Berikut dari Adia tadi, upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender di ruang publik itu seperti apa? Kadang-kadang ini yang sering Bapak sampaikan ya. Di satu sisi ada pergerakan yang namanya feminisme. Tahu feminisme? Ya, tapi pada kesempatan yang lain gitu, banyak perempuan tanpa menghiraukan teman-teman seperjuangannya dalam komunitas feminisme, mereka melakukan apa? Sesuatu yang di luar dugaan. Coba lihat di mass media televisi. Ya, karena perempuan banyak yang masih apa? Dikomoditaskan dan senang kalau perempuan dikomoditaskan. Nah, ini kan persoalan. Ya, di satu sisi teman-temannya teriak-teriak tentang kesetaraan, tapi di sisi yang lain ada bagian kecil dari kelompok perempuan justru apa? Senang ya, tubuhnya itu dikomoditaskan oleh pria, oleh laki-laki. Nah, ini persoalan gitu, Saudara. Ya. Berikut, apa sih contoh kesenjangan dalam persoalan gender terhadap perempuan? Nah, Bapak sebelumnya sudah sampaikan itu. 5M yang hanya ada pada perempuan. Ya. Misalnya ketika perempuan karir melahirkan, sering apa gajinya mereka dipotong dan tidak diberikan cukup cuti untuk tanggung jawab mereka terhadap generasi muda gitu. Karena anak itu kan generasi harapan bangsa kan. Tapi subjektif orang melihat bahwa ketika perempuan punya anak, tanggung jawab mereka sendiri gitu. Padahal itu adalah calon-calon pemimpin penerus bangsa gitu. Nah, ini yang belum mendapatkan perlakuan yang adil ya.
baik di perusahaan swasta, ya perusahaan yang lain termasuk juga di ASN juga kan masih terjadi, ya semacam dikotomi gitu kan. Terus berikutnya Pak, bagaimana caranya menumbuhkan kepercayaan diri masyarakat pada ruang publik tentang gender gitu. Nah, disinilah peranan dari apa? Pendidikan, saudara. Jadi pendidikan itu mengajarkan kita bagaimana orang yang belum dewasa menjadi dewasa. Karena berbekal kedewasaan mereka akan secara clear ya bisa melihat dirinya sendiri sebagai sebuah jati diri termasuk yang lain gitu. Sehingga dari situ akan terbuka kacamata yang luas itu bagaimana seharusnya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, berikut tadi kelompok 13 ya, macam-macam ekosistem laut. Ya, Yuda, Aras, Dentini, apa? Siapa itu Dentin gitu, Dentino gitu. Lupa saya. Ya, sudah bagus menyampaikan Saudara. Ya, pendek kata gitu, ada yang namanya ekosistem pasir, ada yang ekosistem pasir darat. Yang menarik tadi pertanyaan itu apa? Ekosistem estuaria gitu kan. Pernah mendengar estuaria? Kalau di Bali estuarianya di mana estuarinya? Estuari dam gitu, estuari dam di Nusa Dua ya. Nah, itu artinya apa? Air payau itu percampuran antara air dari daratan gitu kan, ketemu dengan air laut gitu. Biasanya di situ ada celuk. Tahu ceruk? Cekungan ya, cekungan gitu. Ya, misalnya di Pantai Sanur ya. Tapi karena ini khusus tadi bicara soal estuaria gitu, Saudara. Jadi di Bali kebetulan ada contoh yang di Nusa Dua itu. Ya, Tukan Badung itu loh, Tukan Badung. Tuh. Jadi ujungnya ketika ketemu dengan laut itu namanya estuari gitu. Estuari dam Nusa Dua gitu. Jadi percampuran antara air dari darat dengan air dari laut gitu. Biasanya disebut sebagai air payau gitu. Di situ akan membentuk apa cekungan dan lain sebagainya gitu. Itu juga ada ekosistemnya dia gitu ya. Saudara, yang jelas ya, yang namanya ekosistem itu apa gitu, itu dipahami dulu. Ekosistem itu adalah hubungan timbal balik ya di antara komponen-komponen yang membentuk lingkungan gitu, saudara. Itu maksudnya yang dikatakan sebagai ekosistem gitu. Ya, sehingga ekosistem itu macam-macam. Salah satu tadi ditanya oleh Gus itu. Ada yang namanya apa? Ekosistem batu. Ya. Jadi di situ terdiri dari bebatuan gitu maksudnya ya, bebatuan itu. Kalau contohnya cukup banyak ya, cukup banyak pantai berbatuan gitu ya. Jadi pantai yang lebih banyak bebatuannya yang muncul gitu. Ya, tidak seperti di Sanur. Kalau di Sanur kan pasir itu, di Kuto pasir gitu kan. Tapi apakah semua pantai di Bali pasti pasir? Belum tentu gitu, Saudara. Ya, sehingga kadang-kadang juga tidak ada pasirnya itu, tetapi mayoritas itu apa? Bebatuan. Sehingga ini disebut sebagai ekosistem bebatuan dia gitu kan. Jadi macam-macam itu. Dan tergantung juga sekarang. Ya, kalau dekat di darat atau mungkin agak jauh ke dalam, ya itu juga tergantung sekarang. Ya, karena di situ juga kan terkait dengan persoalan apa? Persoalan gaya navigasi, ya kemudian pergeseran kulit bumi, ya yang sering kita kenal dengan konsep apa itu? Ya daerah cincin api kan gitu. Nah itu juga akan kuat pengaruhnya gitu. Sebagai contoh misalnya, ketika gunung meletus kan tidak hanya abu saja, ada pasir, ada batu dan lain sebagainya gitu. Ya sama konsepnya seperti itu dia gitu. Ya. Cuma ini kejadiannya di laut dia.
sehingga membentuk ekosistem di lautan macam-macam dia. Gitu, ya. Apalagi itu? Ya, sekarang yang terakhir ya, yang terakhir kelompok 14. Nah, pendidikan berkualitas ya. Ini tadi disampaikan oleh 3 orang ya. Kemudian ini kelompok Budita ya dan kawan-kawan itu bertiga tadi. Saudara, yang namanya pendidikan berkualitas itu seperti apa gitu? Parameternya harus jelas ya. Ya. Jadi parameter untuk menyebut pendidikan berkualitas itu seperti apa? Kalau ada pendidikan berkualitas berarti ada pendidikan yang tidak berkualitas gitu. Ya, dikotomi kan gitu dah. Nah, tentu ada apa? Ada ukuran-ukurannya sekarang. Yang disebut berkualitas itu seperti apa? Yang dipandang belum berkualitas itu seperti apa dia? Nah, tadi sebetulnya sudah banyak diuraikan oleh Pulita dan kawan-kawan ya, sudah bagus. Kemudian ada pertanyaan dari Asila, ya, apakah non formal itu dapat dan mampu membentuk karakter anak? Gitu. Saudara, sudah sering saya sampaikan ya, trisentra pendidikan. Yang namanya trisentra itu apa? Pendidikan informal, non formal, dan formal. Itu semua memiliki tanggung jawab yang sama ya. Sebagai komponen bangsa itu semua mempunyai tanggung jawab yang sama dalam rangka apa? Meningkatkan kualitas sumber daya manusia gitu. Jadi tanggung jawab ini tidak hanya dieman oleh pendidikan formal doang gitu. Ya. Satu contoh ya, karena ini kan ngomong tentang pendidikan non formal ya. Jadi pendidikan non formal itu pendidikan yang tidak seperti pendidikan formal. Kalau pendidikan formal itu apa? Ada kurikulumnya, ada GBPP-nya, ada gurunya yang secara khusus ya sesuai dengan disiplin bidang ilmunya ya. Kemudian ada RPP-nya atau RPS-nya gitu. Itu sebagai apa? Satuan-satuan untuk meningkatkan apa? Kualitas pembelajaran ya, yang sering disebut dengan proses ya. Karena proses menuju hasil gitu. Proses pembelajaran menuju hasil belajar gitu. Ya, sementara yang namanya non formal tidak seperti itu dia. Ya, walaupun dia berstruktur tetapi dia tidak memiliki satuan-satuan seperti kurikulum misalnya. Ya, seperti guru yang ditugaskan tetap dan lain sebagainya gitu. Ya. Jadi tidak seperti itu, tetapi tanggung jawabnya ya sama gitu kan. Demikian juga pendidikan informal walaupun di keluarga, tanggung jawabnya juga besar sekali. Sebagai contoh tadi saya sebutkan sebagai contoh ya. Kalau pendidikan di keluarga rusak, ini akan berpengaruh terhadap pendidikan non formal, apalagi pendidikan formal. Umpamanya apa? Anak di rumah tangga sering dikerasi oleh orang tuanya, sering disiksa oleh orang tuanya. Ya. Ini akan berdampak buruk di pendidikan formal, apalagi di pendidikan non formal gitu. Jadi dia akan bisa tumbuh menjadi preman dia. Gitu. Karena ketika mereka di rumah mereka takut, sering disiksa, nah cenderung untuk mengimbangi gitu, mereka di luar akan melakukan sesuatu yang secara apa? Secara abnormal gitu Saudara. Untuk mengembalikan apa? Karena kan hakikat equilibrium loh, keseimbangan gitu. Sehingga sering anak-anak ini biasanya apa? Dengan cara yang salah gitu. Ya. Berikut, apa sih masalah besar pendidikan di negara kita? Oh banyak, bukan hanya tadi sumber belajarnya guru doang. Ya banyak. Topografi daerah menjadi masalah. Coba kemarin itu ketika PJJ. Ya. Jadi masalah dia. Ya tidak hanya gurunya yang diklaim kurang berkualitas itu, tetapi
kemauan belajar anaknya juga perlu diragukan. Ya, coba sekarang kalau anak-anak dikasih HP itu kan, ya perhatian kepada guru kurang dia, karena lebih memperhatikan apa media sosial gitu. Ini akan apa? Berdampak terhadap rendahnya kualitas pendidikan. Tuh, tanpa disadari loh ya. Yang lain lagi apa? Misalnya apa? Sarpras ya, sarana prasarana. Ya, itu juga masalah loh. Ya, kalau di perkotaan oke lah. Coba sekarang di kabupaten, kota, kecamatan, ke desa gitu kan. Ya, banyak anak-anak ya gedung aja masih tidak punya kan. Ya, kemudian gedungnya dibangun oleh swadaya masyarakat di situ. Anda bisa bayangkan gedungnya saja sudah begitu. Ya, bagaimana dengan fasilitas yang lain kan? Ya, masih masalah dia. Tuh. Belum lagi persoalan apa? Persoalan bagaimana kemudian proses pembelajaran itu dilakukan oleh guru terhadap anak didiknya. Ya. Karena sekarang kan gitu dong. Ini syukur-syukur sekarang dengan kurikulum Merdeka Belajar Merdeka kan. Kalau kemarin-kemarin itu kan kurikulum itu mengajarkan apa? Materi ini harus habis sampai segini gitu kan. Sehingga guru ke kelas itu ya cuma mengajar, bukan mendidik gitu. Ya karena materi ini harus selesai. Nah, ini kan masalah gitu, Saudara. Ya sehingga anak pendeknya apa? Dijejali dengan berbagai apa beban untuk anak itu menjadi pintar gitu. Tapi pintar itu belum tentu cerdas loh, apalagi berkarakter gitu. Ya. Buat apa kita mencetak tenaga-tenaga yang jenius itu, hanya jenius bikin bom gitu kan, masalah itu. Ya. Yang tidak berkarakter kan? Karena yang paling penting pendidikan itu ya berkarakter. Makanya di Undang-Undang Pendidikan itu kan sudah jelas itu, Undang-Undang 20/2003. Ya. Di situ ada istilah apa? Imtak gitu, iman dan takwa gitu. Ya. Jadi output itu harus imtak dia. Ya, jadi input, proses, truthful, kemudian outcome kan gitu. Ya, jadi outcome itu harus baik dia. Harus berkarakter itu. Ya, enggak usahlah tinggi-tinggi gitu mengejar kemajuan barat gitu. Yang pada akhirnya nanti kita terserabut dari akar budaya kita sendiri ya, buat apa kan gitu. Ya, enggak ada gunanya itu. Ya, lebih baik sesuai dengan kemampuan dan kebudayaan kita sendiri gitu ya. Kemudian pendidikan formal untuk membentuk pendidikan unggul. Nah, ini hati-hati Saudara. Ya. Saya dulu sudah pernah menulis di berbagai media itu tentang sekolah unggul. Ya, kalau memakai istilah sekolah unggul gitu seringkali ya contoh saja ya di Denpasar ini ya sekolah tertentu aja yang disebut unggul gitu sehingga ya bantuannya di situ doang semua. Ya sehingga sekolah lain gimana? Padahal tanggung jawab negara ini kan bukan hanya disandang oleh satu sekolah kan. Ya, semua sekolah memiliki kontribusi dan lain sebagainya gitu. Ya. Jadi dulu saya sudah banyak kritik itu dalam tulisan. Ya, jadi tidak boleh, tidak seharusnya seperti itu gitu. Karena semua sekolah harus diberikan ruang, kesempatan dan perhatian yang sama. Gitu. Ya, karena di situ banyak anak pejabat gitu ya. Jadi semua orang akhirnya apa? Menumplak ke situ gitu kan. Ya. Seminggu yang lalu sudah diberikan apa sumbangan laptop gitu. Lah sebulan lagi ada laptop gitu. Jadi untuk apa kan gitu. Padahal sekolah-sekolah lain itu laptop aja belum mengenal mereka kan gitu lah. Masalah gitu. Ya. Disinilah yang judul tulisan saya itu apa? Keadilan pendidikan menuju kualitas sumber daya manusia gitu. Ya, saya sudah pernah tulis itu. Berikut. Masalah pendidikan non formal. Nah, itu banyak ya, masalah pendidikan non formal. Ya, tawuran itu bukan hanya tanggung jawab sekolah loh. Itu tanggung jawab orang tua, tanggung jawab masyarakat ya. Termasuk kenakalan remaja dan lain sebagainya gitu.
Oleh karena itu, maka apa? Tri sentra pendidikan ini harus bekerja bersama-sama. Tidak boleh hanya sekolah formal doang gitu, hanya guru di sekolah kan. Coba Anda bayangkan itu, berapa waktu sih anak-anak didik kita di sekolah? Ya, mulai 7:30 sampai jam 1 kan. Sisanya kan bagian besar di rumah dia atau di masyarakat. Ya. Tetapi tanggung jawabnya kan seolah-olah apa? Hanya pada guru di sekolah kan. Nah, ini yang perlu apa? Dibenahi melalui sosialisasi oleh komponen masyarakat yang terkait gitu. Ya. Apakah pendidikan non formal itu penting ya? Saya tidak ulang lagi kan. Jadi semua ranah pendidikan itu memiliki tanggung jawab yang sama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Kalau mungkin ranah pendidikan formal lebih ke sains gitu, lebih ke knowledge gitu. Mungkin pendidikan di keluarga lebih kepada sikap, sementara pendidikan non formal di masyarakat mungkin lebih berdimensi persoalan apa? Kompetensi sosial gitu, ya. Jadi saya kira begitu, Saudara. Karena ini sudah waktu dan saya sudah semua komentari. Saya sampaikan terima kasih. Kalau toh ada yang bertanya, mungkin satu penanya saja karena sudah waktu. Saya persilahkan. Ada? Ada apa tidak? Sepertinya tidak ada, Bapak. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri sampai sini ya. Jadi selamat pagi dan terima kasih. Untuk minggu selanjutnya silakan Anda yang mengatur lebih lanjut ya. Bapak mohon izin keluar. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak. Banyak. Terima kasih Bapak.